Halo semua, perkenalkan nama saya Niwen Anggriani Dutasari. Saya mahasiswi semester 5 Stikes Mitra Adiguna Palembang. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit yang kronik kompleks yang melibatkan kelainan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang berkembang ke komplikasi makrovaskuler, maupun neurologis. Nah, etiologi dari penyakit diabetes ini yaitu adanya gangguan pada organ pankreas dalam menghasilkan hormon, yaitu sel alfa, sel beta maupun sel delta. Nih, ada faktor predisposisi adalah pola hidup individual itu seperti apa, terus ada faktor genetiknya, ada infeksi dari pankreatitisnya atau imunologis, dan juga faktor ekskokrin pankreas seperti adanya traumatik pankreatomi ataupun juga bisa adanya keganasan. Nah, tipe-tipe DM itu ada 4. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan diabetes tipe khusus lainnya. Untuk DM tipe 1 yaitu disebabkan dengan defisiensi insulin akibat dari destruksi sel beta pankreas yang absolut, yang bisa karena proses imunologik dan idiopatik, sehingga memerlukan injeksi insulin untuk mendalikan kadar gula darahnya tersebut. Untuk DM tipe 2 atau disebut NIDDM itu terjadi karena produksi insulinnya itu tidak cukup. Nah, jaringannya itu sudah resisten terhadap insulin sehingga terjadi gangguan pengiriman glukosa ke sel tubuh. Nah, biasanya terjadi pada usia 40 tahun dengan gejala yang muncul itu perlahan dan dapat dikontrol biasanya. Nah, untuk DM gestasional itu adalah DM yang terjadi pada ibu-ibu hamil. Untuk DM tipe khusus itu ditandai dengan kelainan genetik pada sel beta kinerjanya insulinnya itu. Nah, misalnya contohnya seperti ada penyakit pankreas, gangguan endokrin, ataupun induksi dari obat ataupun bahan kimia. Itu disebut dengan DM tipe khusus. Nah, untuk manifestasi klinis dari DM ini biasanya itu terjadi poliuri, polidipsi. Poliuri itu banyak banyak urin. Polidipsi, polipagia, terus penurunan berat badan, kelelahan, penurunan penglihatan. Biasanya kalau orang itu disebutnya glukoma, bisa terjadi glukoma, kelainan pada mata, terus bisa terjadi hiperglikemia, bisa kesemutan, gatal-gatal, hipotensi. Terus itu biasanya juga luka, misalnya pasien itu ada luka, biasanya kalau pasien dengan DM itu manifestasinya kliniknya lukanya itu lama sembuhnya seperti itu. Nah, kalau untuk komplikasinya, komplikasi akut yang bisa terjadi itu biasanya terjadinya hiperglikemia, kadar gula darah yang rendah, terus bisa terjadi ketoasidosis metabolik, dan juga bisa terjadi SHNK, yaitu sindrom hiperglikemia hipersmolar dan non ketotik. Nah, kalau komplikasi pada penyakit mikrovaskulernya itu contohnya terjadi retinipati diabetik, terus terjadi nefropati diabetik maupun neuropati diabetik. Itu neuropati itu biasanya tuh kakinya kebas seperti itu. Terus untuk penyakit makrovaskulernya bisa terjadi hipertensi, terus ulkus atau gangguan diabetik maupun gangguan cerebrovaskuler. Untuk pathway pasien dengan diabetes mellitus itu, nah kita mulai dari kerusakan sel alfa dan sel beta. Dari kerusakan itu terjadilah kegagalan produksi dan sama terjadi produksi glukogen yang berlebih. Dari kegagalan produksi insulinnya itu meningkatkan gula darah. Nah, peningkatan gula darah itu terjadilah osmolitasnya meningkat. Dari osmolaritas darah itu meningkat, terjadilah polidipsi dan polipagi. Nah, kalau dari polipagi itu kan bisa terjadi penurunan berat badan. Nah, dari penurunan berat badan nanti diagnosa keperawatan kita nanti bisa mengangkat resiko kekurangan nutrisi. Nah, dari polidipsi dan poliuri nanti bisa kita angkat diagnosa keperawatan, yaitu resiko kekurangan volume cairan. Nah, dari kegagalan produksi tadi juga kan meningkatkan gula darah. Nah, dari peningkatan gula darah itu bisa terjadi peningkatan gula darah yang kronik. Nah, dari peningkatan gula kronik itu bisa terjadi arteriosklerosis. Nah, dari arteriosklerosis itu bisa terjadi hipertensi dan peningkatan LDR yang dapat menyebabkan itu suplai darahnya kan jadi menurun.
Nah, dari suhu darah yang menurun itu kita bisa nanti mengangkat situ gangguan fungsi jaringan. Nah, dari peningkatan gula darah kronik yang tadi itu juga bisa terjadi namanya small vessel disease, yaitu terjadi diabetik. Nah, dari diabetiknya itu nanti bisa terjadi neuropati sama berkurangnya sensori dari pasien. Nah, dari peningkatan gula darah tadi juga bisa menyebabkan gangguan fungsi imun. Nah, jadi itu infeksi juga kan, kalau fungsi imun kita sudah terganggu, biasanya infeksi mudah datang. Dari infeksi mudah datang itu misalnya ada luka, nanti bisa terjadi nekrosis. Nah, kalau sudah nekrosis nanti bisa jadilah pembedahan seperti amputasi. Nah, atau nanti bisa juga kita mengangkat dari situ gangguan infeksi, jadinya itu nyeri. Dari infeksinya itu nanti jadi nyeri, kita bisa mengangkat nyeri. Nah, terus kalau dari gangguan fungsi imun itu juga tadi itu bisa tadi kan gangguan penyembuhan luka. Nah, bisa juga nanti kita angkat dari situ juga nanti kerusakan integritas kulit. Nah, dari produksi glukogen yang berlebih itu nanti kita bisa terjadilah produksi gula dari lemak dan protein. Nah, sehingga membuang massa tubuh. Dari membuang massa tubuh itu kan jadi kita nanti jadi lemes. Dan dari lemes itu juga nanti jadi penurunan berat badan. Nah, dari situ juga nanti kita bisa ngangkat perubahan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kasih. Nah, sekianlah penjelasan patofisiologi tentang diabetes mellitus. Semoga bisa bermanfaat.